Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ya. Jadi untuk analisa saham saya biasanya bahas sekitar 6 saham. Ada beberapa video ya. Jadi listnya ada di video deskripsi di bawah ini. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Antam ya, Aneka Tambang. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk Aneka Tambang atau Antam ya. Kita lihat ini support resistennya sudah pernah saya gambarkan. Supportnya saya gambarkan di 2020, resistennya di 2240 ya. Jadi minggu lalu dia koreksi ya. Memang 2 minggu sebelumnya dia sempat breakout ke atasnya 2240, tapi penutupannya di bawahnya ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Kalau misalnya turun ya jangan lupa pasang trade stopnya ya, seperti itu ya. Kita tunggu area buybacknya di 2020. Jadi maksudnya area buy and weakness ini sudah saya gambarkan ada dua ya, 2020 dan yang paling bawah di 1705. Jadi kita banyak tunggu kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy. Nah posisi sekarang dia masih testing 2020 ya. Nah di sini kalau kita perhatikan untuk minggu sebelumnya 3 minggu yang lalu kurang lebih ya, itu ada high sekitar 2100 ya, kemudian dia pullback koreksi ya. Nah di sini kalau mau lanjut buy, yang kalau mau terus trading di Antam ya, memang kalau dia naik lagi ke atas 1100 boleh buyback ya, seperti itu ya. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price-nya dia akan menguji resisten 2240. Nah kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2240 kita boleh average up atau tambah lagi ya, seperti itu ya. Nah ini untuk Antam apakah dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas sampai 2700? Selama dia masih bertahan di atasnya 2020 dia masih cukup menarik ya untuk Antam ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Nah berikutnya untuk daily chart-nya, area buy weakness sudah saya gambarkan ada dua ya, 2020 sama dengan 1840 di sini ya. Memang di sini kalau kita perhatikan dia belum menyentuh di bawah 2020. Apakah sudah boleh buy Pak Sunar? Ya di sini kita perhatikan aja yang 2100 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2100 kita barusan buy atau pakai acuan yang high di sini 2110 ya. Tapi menurut saya tetap aja pakai garis yang sudah saya berikan di sini ya. Naik ke atas 2100 buy, naik ke atas 2170 tambah lagi atau average up. Dia akan menguji resisten 2250. Nah, memang kalau kita perhatikan sebelumnya 2250 dia gagal ya, turun lagi ya. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau misalnya kali ini dia minggu ini berhasil naik ke atas 2250, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Ini garis-garisnya saya berikan untuk acuan average up. Memang mungkin ada beberapa yang merasa loh kok garisnya deket banget Pak Sunar ya. Kalau terlalu dekat ya kita pakai garis yang berikutnya ya. Wah, habis seperti itu ya. Nah, di sini memang MA20-nya masih mengarah ke atas, masih cukup menarik kalau mau buy on weakness ya. Buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Kita tambah aja. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down ya. Pasang trade stopnya atau stop lossnya. Kurang lebih seperti itu untuk Antam. Berikutnya untuk Inco ya. Kalau kita perhatikan di sini Inco area buy weakness-nya kita sudah saya gambarkan di sini secara weekly chart-nya di sini ya. Memang dia gagal bertahan di atas 625 ya. Jadi dia ditutup dikoreksi di bawahnya. Apakah sudah boleh buy Pak Sunar? Ya kalau yang mau buy Inco kalau sesuai dengan garis yang sudah saya berikan, tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 6625 persen kita buy. Karena kalau ditutup di bawah 6625 untuk Inco dia masih ada resiko untuk turun lagi sampai testing area support berikutnya sekitar 5900 ya. Dan 550 ya sini ya. Jadi kita tunggu buy weakness-nya kalau sudah berhasil rebound naik ke atas 6625 kita barusan buy atau tunggu di area buy weakness di sini tengah-tengahnya sekitar 5900 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 5900 berhasil rebound atau mantul ke atas, nah kita barusan buy. Jadi untuk Inco ini buy-nya bertahap aja ya. Kurang lebih seperti itu. Nah untuk daily chart-nya ini memang sudah saya gambarkan garis-garisnya 6500 ke atas untuk Inco boleh buy ya. Nah ini memang MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, jadi masih cukup menarik kalau mau buy sekarang. Tapi kalau misalnya takut ya tunggu aja buy weakness di area 5900 atau 5550 sampai dengan 5650. Jadi kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy. Nah sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh aja, buy-nya bertahap aja. Jadi kalau dia naik ke atas 6550 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi setiap kelipatan Rp50 ya kalau mau tambah lagi ya, atau Rp100 terserah Anda ya. Nah ini resisten berikutnya di 7100. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7100 maka target berikutnya di sekitar area 7800 dan 8275 ya.
Ini garis-garisnya sudah saya gambarkan untuk acuannya ya. Ini garisnya saya gambarkan dari sebelumnya ya, seperti itu ya. Jadi ini kan kalau kita perhatikan di sini ya, ini jauh banget ya. Jadi sebelumnya sudah saya gambarkan di sini ya, 7.800, kemudian 8.275 dan seterusnya ya. Jadi masih tetap sama ya. Garis-garisnya masih tetap sama, jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Ini masih cukup menarik ya untuk buy Inco ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk TINS. Nah kalau kita perhatikan untuk TINS di sini dia memang penutupan di bawah 1530 ya. Jadi kita buy-nya tunggu di area buy weakness 1385 ya. Artinya kalau dia koreksi kemudian berhasil rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy ya. Atau kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1530, minggu ini kita baru boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi kita tunggu aja naik ke atas 1530 barusan kita buy ya. Buy-nya bertahap. Kalau dia naik lagi breakout dari high-nya sebelumnya di sini naik ke atas 1585 ya, kita tambah lagi ya, average up ya. Dia akan menguji 1615 ya. Ini swing low yang sebelumnya di sini ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 1615 boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 1770-an. Ini support resistennya untuk TINS ya. Jadi kalau mau buy tunggu aja naik ke atas 1530 atau tunggu area buy weakness di 1385. Nah, kalau untuk daily chartnya di sini gambar area buy or weakness-nya memang saya gambarkan ada dua area, sedikit berbeda ya antara weekly dan daily ya. Terserah Anda mau pakai yang mana. Di sini bisa pakai acuan yang terdekat 1450, dia sudah berhasil rebound mantul ya. Jadi kalau mau buy silakan, buy-nya bertahap aja. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 1560, kita tambah lagi atau average up ya. Target berikutnya dia akan menguji 1600. Kalau dia naik lagi ya, ini garis-garisnya sudah saya berikan ya acuannya ya. Jadi tinggal ikutin aja, kalau dia naik kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Saya nggak rubah-rubah garisnya. Memang sebelumnya di sini 1560 ke atas, breakout ke atas, kemudian dia gagal kan, dia turun lagi. Ya kalau gagal kita pasang aja trailing stopnya ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal. Karena kalau kita perhatikan, ini sebelumnya dari bawah ya, dia rebound, kemudian dia sideways, dia breakout ke atas ya. Dia higher high dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau ini dia berhasil breakout lagi, ada kemungkinan dia higher high, dia target berikutnya di 1660 ya, kurang lebih ya. Ini garis sebelumnya yang saya gambarkan. Jadi belinya bertahap aja untuk TINS ya. Memang volumenya seringkali naik kemudian besoknya berkurang drastis ya, kadang-kadang seperti itu ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak-banyak ya, karena ini cenderungan juga lesu masihan volumenya rata-ratanya ya. Belinya bertahap aja, kurang lebih seperti itu untuk TINS. Oke, berikutnya untuk MDKA. Kalau kita perhatikan weekly-nya di sini dia masih di area range-nya ya, trading range-nya, supportnya 4000 dan resistennya 4500. Jadi kalau mau buy tunggu breakout ke atas 4500 atau tunggu di area sekitar 4000-an ya. Kalau buy sekarang memang tanggung ya, seperti itu ya, di tengah-tengahnya ya. Jadi tunggu sekalian breakout atau tunggu buy and weakness di 4000. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound mantul ke atas barusan kita buy. Atau di sini kalau kita perhatikan ya, high-nya kan di 4540 ya. Jadi pakai 4540 ke atas, kalau dia naik kita tambah lagi atau buy ya, yang belum buy ya, atau average up kalau yang sudah punya. Ya seperti itu ya. Memang di sini selama bertahan di atas 4000 untuk MDKA masih cukup menarik ya, seperti itu ya. Nah, kalau untuk daily chartnya di sini memang dia sudah berhasil naik, kemudian kok ekornya panjang Pak Sunar. Ya kita lihat aja. Sejauh ini dia masih cukup menarik ya, selama dia masih di atas 4000. Jadi pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 4140 dan 4000 ya. Habis seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 4400, yang belum punya kalau mau buy silakan naik ke atas 4500 tambah lagi ya. Target price-nya dia akan menguji berikutnya di 4750 dan 5000-an. Ya memang di sini gagal ya. Pak Sunar di sini kan gagal. Ya kita jangan terlalu kaku, kalau sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini kalau dia breakout gagal lagi turun, belum tentu ya. Dia bisa aja higher high, target price berikutnya di 450. Nah sejauh ini memang masih cukup menarik ya. MA20 nya mengarah ke atas, dia testing dekat ya, kemudian dia mantul atau rebound ya. Selama di atasnya MA20 nya dan MA20 nya masih mengarah ke atas ya, masih cukup menarik ya kalau mau buy weakness ya. Banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Kurang lebih cukup ya untuk MDKA. Oke, berikutnya sebentar untuk Bumi ya. Jadi Bumi bagaimana Pak Sunar? Bumi sudah saya gambarkan trading range-nya, support resistance-nya. Jadi kalau dia naik ke atas 130 boleh buy ya. Target resistance berikutnya di 156. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Mau buy sekarang boleh aja atau tunggu lagi di area 130 ya. Artinya
kalau dia turun di bawah 130 kemudian rebound atau mantul barusan kita buy ya, seperti itu ya. Itu buy on weakness atau tunggu di area sekitar 106 ya. Jadi memang bumi ini kalau kita perhatikan ya, 2 minggu yang lalu dia ekornya panjang ke atas ya. Ya memang kalau kita bicara mengenai formasi candlenya seperti ini ya, inverted hammer, ekornya panjang ke atas ya, ada kemungkinan dia koreksi ya. Tapi nggak selalu ya, kita fokus saja ke pergerakan harga sahamnya. Ya di sini kalau kita lihat ada swing high di sini ya, di area 122 ya. Itu bisa kita pakai acuan ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 122, turun di bawah 122, karena saya sih lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Yang buy sekarang atau yang buy di 130 ke atas. Karena kalau turun di bawah 122 ada kemungkinan dia akan testing 100 sampai 106 ya. Jadi jangan lupa area 122 ya. Itu di weekly-nya. Kemudian untuk daily chart-nya ini gambar garis-garisnya sudah saya gambarkan juga ya. Sama ya. Area buy weakness di 122 dan 106-an. Buy weakness itu artinya kalau dia turun, koreksi di bawahnya, kemudian berhasil rebound atau mantul, kita barusan buy. Nah kalau nggak dikasih ya, ini kan nggak sampai turun di bawahnya, tapi kalau dia berhasil naik ke atas 130 ya, kita kejarnya di atas ya, seperti itu ya. Jadi buyback. Nah selama di atas 130 ya masih cukup menarik ya. Sebenarnya selama di atas 122 lah ya. Nah kalau dia turun banyak 122 ya kita beli jual dulu ya. Jual dulu sebagian atau jual dulu semuanya boleh. Kita tunggu di area 100 sampai dengan 106 ya. Karena kalau di bawah 122 dia akan cenderung resiko turun ke bawah ya. Ya sejauh ini memang MA20-nya masih bagus ya, masih mengarah ke atas ya. Jadi tunggu buy mid-range boleh atau buy high sell higher. Misalnya nggak dikasih ya. Ya kalau dia berhasil naik ke atas 156 kita boleh buy, naik ke atas 170 tambah lagi average up, target price berikutnya di 190-an sampai 200 ya. Kurang lebih seperti itu untuk bumi. Cukup ya. Oke, berikutnya untuk Indi. Indi secara weekly-nya kalau kita perhatikan dia masih di range-nya supportnya 2700 dan resistannya 2980 ya. Jadi masih cenderung sideways di area itu. Kalau yang mau buy weakness tunggu di area 2700 ya, sudah saya gambarkan di sini ya, atau di bawah di sekitar area 2250 sampai dengan 2390. Jadi buy weakness itu kalau dia koreksi di bawah 2700 ya, atau di bawahnya 2390 yang paling bawah ini ya, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Nah posisi di sini memang tanggung ya, kalau mau buy high sell higher boleh ya, jadi tunggu breakout ke atas 2940 atau pakai garis saya 2980 kita barusan buy. Mainnya bertahap aja, breakout ke atas 3150, target berikutnya di 3300 ya. Memang dia sejauh ini masih cenderung sideways ya di area 2700 sampai dengan 2980 ya, atau kalau mau mudahnya sekitar 2700 sampai dengan 3000-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tunggu dekat di area 2700 kalau mau buy boleh ya. Itu strateginya. Untuk daily chart-nya memang sedikit berbeda garis-garisnya. Di sini kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Senar? Boleh aja, bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi setiap lipatan Rp50 atau breakout ke atasnya swing high di sini ya 2940 kita barusan buy, atau ikutin garis saya 2980 ini saya ambil dari swing high di sini ya sebelumnya ya. Jadi tetap sama acuannya, kalau naik kita boleh tambah lagi atau average up. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu aja buy MX di area 2550 ya, seperti itu ya, atau maksimum di 2250 sampai dengan 2200. Jadi buy MX itu kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu, ada kemungkinan dia akan turun lagi ya. Jadi kalau dia rebound mantul kita buy. Tapi mau buy sekarang boleh aja karena masih cukup menarik ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kurang lebih sih seperti itu ya. Cukup ya untuk Indi ya. Jadi seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa cek playlistnya untuk video yang lainnya ya. Untuk minggu ini untuk periode 22 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2022. Sekian, terima kasih banyak.